Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujang-bujang juga boleh belajar. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga adalah masalah yang penting sampai Nabi SAW wasiatkan di Haji Wada. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan, karena ulama mengatakan wasiat di Haji Wada ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan, hati-hati wahai para suami, ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri, ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka, hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita, haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, nggak boleh ada siapapun tidur di situ, kecuali dengan izin. Ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing dalam rumah. Tapi makna yang lebih umum, lebih baik, lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain. Walaupun orang tuanya si perempuan tadi, ya, walaupun anaknya, dia harus izin dengan suaminya. Boleh nggak di sini tidur anak-anak? Boleh nggak kita kan safar, orang tua saya datang, boleh nggak dia pakai kamar kita? Harus izin. Itu hak. Yang kedua, mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak senangi kecuali dengan izin kalian. Nggak boleh sama sekali. Jadi muslimah harus faham masalah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan andai saja, ini sebagian saja, ada seseorang wanita punya rumah, dia kaya raya, dia nikah sama laki-laki miskin, tidak punya apa-apa, lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya. Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami, tetap hukumnya berlaku. Artinya bukan berarti perempuan bilang ini kan rumah saya, terserah saya mau masukkan siapa saja, nggak boleh. Tetap izin sama suaminya, walaupun rumah dia. Karena sekarang si suami yang ada di situ, dia pemimpinnya. Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya suami. Hah? Hadir nggak ini? Kok senyap sekali? Hah? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang? Ini saya mau sebutkan sebentar. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh. Ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi SAW. Apa kepanjangannya selingkuh? Hah? Tahu nggak? Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang, saya cuma ikut-ikutan. Tapi maknanya masih masuk. Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang penting rumahnya tetap utuh. Maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. Enggak boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustaz, apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga. Gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau na'udzubillah dia zina sama laki-laki lain lalu dia hamil, makanya jadi hukum berbeda. Laki-laki tidak ada istilah hamil. Mereka pun haram selingkuh. Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar. Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu. Lalu Nabi bilang, bila para istri kalian nusyud. Apa nusyud? Hah? Apa artinya nusyud? Membangkang. Tidak mau menjalankan kewajibannya. Bila istri kalian membangkang, ya, tidak mau jalankan kewajibannya, maka kalian boleh 3 hal. Menasihati dengan serius, ingatkan, ya. Kemudian kalau nolak, tidak mau dengar nasihat, misal dia tidak tutup aurat, pakailah jilbab, haram itu nggak boleh, gini kita nasihatin, serius. Sudah dinasihati, berapa kali nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh jaga pergaulan nggak mau. Nasihatin dengan serius, ingatkan dalil-dalil syar'i. Nggak mau juga. Yang kedua, menahan biologisnya, atau istilah agama kita hajr. Hajr, bukan A, bukan hajar, ya.
dihajar. Jadi dihajar ini artinya diboikot, diranjang. Ya. Dan ini Nabi SAW wasiatkan, boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau. Sehingga dia merasa suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya nggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajar ini tidak boleh kecuali di rumah. Ya. Kata Nabi SAW tidak boleh hajar kecuali di rumah. Jadi nggak boleh antum kalau lagi ngambek sama istri pulang ke rumah orang tua. Itu sifat perempuan. Laki-laki nggak boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. Tetap antum, rumah itu tetap tanggung jawab antum. Kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air, segala macam, ada anak yang sakit, tetap tanggung jawab antum itu. Ya kan? Kalau juga tidak berbekas, tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Ya, atau darbatun ghairu mubarrah. Ya. Sebagian ulama mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak atau ujung jari, diingatkan. Ya, bukan. Tidak usah tunjukkan itu. Kalau antum lagi mau tinju gampang, pergi ke ring tinju sana. Jangan istri yang di box. Ya. Lalu kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh, diingatkan, dengar, oh iya maafin saya ya, udah. Atau kita sudah hajar, dia berbekas. Ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul, dia berbekas. Tapi ini tahapannya, kata ulama, kalau nasihat sudah masuk, nggak perlu lagi kita hajar. Kalau hajar tidak bisa, sudah masuk, tidak bisa lagi pindah ke pukul. Tidak boleh kita langsung pindah ke pukul dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok. Ini nggak boleh, salah faham. Ya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa tentang urutan ini ya. Kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh dan menyadari kesalahannya, maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan transportasi semampu kalian. Maksudnya ini nafkah. Kalau mereka patuh, berikan nafkah mereka. Itu kewajiban kalian. Ketahuilah, masih wasiat yang sama, masih masalah rumah tangga ya. Ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW di sini. Subhanallah. Di antara semua wasiat ini, yang paling panjang masalah rumah tangga. Dan ini menandakan rumah tangga penting sekali, karena dia adalah pondasi dasarnya rumah masyarakat. Kalau setiap rumah tangga muslim kuat, masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan, maka masyarakat akan kuat. Kalau kacau ini, rusak rumah tangga, rusak semua ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa istri kalian bagaikan awan. Dalam hadis ini dikatakan awan itu tawanan, tapi tanda kutip ya, tawanan di tangan kalian. Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita, seperti tawanan kita, nggak boleh keluar kecuali izin, harus melayani, jaga anak-anak, bersihin rumah, masak ini itu segala macam, seperti tawanan di tangan kalian yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu para istri adalah amanah dari Allah, menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya terima nikahnya. Ini semua kalimat ya, serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak atau anak mantunya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takutlah pada Allah dalam urusan wanita dan berbuat baiklah pada mereka. Makna berbuat baik teman-teman, lemah lembut, berkasih sayang, berbagi cinta, romantis, ramah, dan tegas dalam mengingatkan kesalahan. Tegas, bukan kasar. Ini nggak boleh. Saya bilang berhenti, stop kalau sudah terlalu berlebihan misalnya. Tapi bukan kasar. Nah, kalau kasar itu sudah selalu main tendang, main pukul, selalu mencaci maki kata-kata yang tidak baik, enggak. Tapi tegas perlu. Nabi SAW pernah tegas dengan para ummahatil mukminin, gitu kan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah atau cemburu dengan Sofia, ya cemburu dengan Maria, Nabi SAW tegur dengan tegas, wahai Aisyah, enggak boleh, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air laut maka akan rusak, gitu kan? Maka ada ketegasan, itu makna berbuat baik. Ya. Jadi maknanya luas sekali ya. Jangan juga disalahfahami masalah ini. Termasuk teman-teman sekalian belajar sebagai laki-laki untuk bisa romantis, harmonis. Antum kalau masuk rumah teman-teman sudah harus berubah, berbeda jadi figur yang berbeda.
Sudah harus lembut, sudah harus senyum, sudah harus ramah. Memang saatnya bercanda. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masalah rumah tangga, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Serius kerja, tidak capek gitu kan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak-anak. Jadi kalau istri antum datang, ajak bercanda, jangan bilang saya capek. Misalnya, sudahlah kau kayak anak kecil. Loh memang harus kayak anak kecil. Memang saatnya antum bercanda situ, senyum, ketawa, bercanda, begitu. Dan itu resep awet muda itu. Tapi kasihan yang masih bujang. Enggak punya. Makanya serius betul yang bujang dengarin. Cuma bisa mengkhayal saja. Semua kata-kata baik, kata-kata santun, ya, kata-kata sayang, cinta, panggilan baik, ucapin semua. Ya sayang, ya. Apalah bahasa-bahasa kita semua digunakan. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humaira, ya, dan selalu memanggil dengan kata-kata yang baik, semuanya santun. Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama baik dalam segala hal. Panggilan baik termasuk pedang beliau, perisai beliau, baju perang beliau, kuda beliau, gitu kan. Semua diberikan nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW tidak suka dengan nama yang tidak baik. Sampai beliau pernah mau lewatin gunung, ada 2 gunung, lalu beliau pas lihat gunung itu menghimpit, jadi harus lewat situ. Maka Nabi SAW tanya, berhenti dulu. Siapa yang tahu, ada enggak namanya 2 gunung ini? Ada sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Lalu yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Jangan lewat situ. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin ada orang subhanallah suami istri bercanda. Mungkin istrinya gemuk atau gendut dipanggil, gendut misalnya. Jangan pakai kalimat ini, tidak usah. Biar juga gendut, hai cantik gitu loh. Ya. Mungkin sedikit bau, wah harumnya pas. Karena kan itu dibolehkan dalam syariat, ya kan? Maka begitu. Apalagi perempuan pakai perasaan, jangan antum pakai kata-kata yang tidak memuji. Mereka butuh royal pujian terhadap istri itu penting. Puji saja. Selalu Masya Allah. Dia masak enak enggak? Masya Allah. Bagus enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada ruginya antum puji. Nah, itu peringatan, ini wasiat Nabi di hari Haji Wada. Bayangkan saking pentingnya. Karena banyak orang begitu subhanallah. Banyak keluhan juga di pengajian Ummahatil Mukminin menulis bagaimana kalau suami tidak romantis, bagaimana kalau suami tidak ramah, bagaimana bersikap, gitu kan? Karena banyak juga laki-laki begitu, mungkin kena terdidik biasa, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil, atau sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya, sering mendengar kata-kata kasar, dicaci maki dengan nama binatang segala macam di rumahnya, maka dia tarik dalam kehidupan dia sekarang. Dan ini keliru. Ini nggak boleh terjadi, ya. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ini wasiat Nabi, ya. Dan ini wasiat yang terakhir berhubungan dengan masalah rumah tangga. Setelah Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Hati-hati, jangan tipu mereka. Tetap berbuat baik sama mereka dan berbuat baiklah. Baik artinya tadi saya bilang berlemah lembut, berkasih sayang, cinta, romantis. Semua kata-kata yang berhubungan dengan itu teman-teman lampiaskan pada pasangan antum. Supaya antum jangan lampiaskan lagi ke tempat lain. Ya, karena kita ada potensi itu. Kata cinta, kata sayang, kata rindu. Dan usahakan teman-teman kalau bicara sama istri lihat mukanya. Jangan lihat tembok. Iya. Lihat mukanya. Istri juga begitu. Dalam membangun keharmonisan rumah tangga harusnya gitu. Kalau suami lagi bicara, pandang mukanya, jangan potong perkataannya, ya. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau lagi ngomong pasangan kita serius dengarin. Walaupun antum tidak ngerti apa yang dibahasakan. Tidak, tentunya harusnya ngerti, ya. Tapi maksudnya kita dengarin gitu. Saya kadang-kadang biar capek pulang ke rumah, istri saya lagi cerita, gitu, saya dengarin aja. Oh iya, tanggapin. Apa yang bisa tanggapin. Walaupun sudah capek sebenarnya gitu kan, mau tidur, tapi itu resiko. Antum harus bisa itu. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak masuk hal yang sia-sia. Ya, orang yang mencari nafkah, orang yang mengurus tunggangan perangnya atau alat-alat perangnya, dan bercandanya suami istri. Jadi ini masalah penting, ini wasiat Nabi di Haji Wada, di musim haji ini. Supaya muslimin jadikan sebagai pegangan hidup. Makanya ulama mengatakan andai saja setiap muslim menjalankan dengan baik wasiat Nabi SAW, maka rumah tangga paling romantis, paling harmonis adalah kaum muslimin.
Saking saja kadang-kadang subhanallah kita terbawa arus dengan terbiasa nonton film non-muslim, keributan rumah tangga, perselingkuhan, tidak ingin ditarik dalam rumah tangga kita. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, itu tidak benar.